Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Cbank versus Bybit, dua aplikasi yang udah gue sering review di channel ini. Kalau disuruh pilih salah satu, mending investasi di mana ya? Yang mana lebih cuan? Apakah Cbank lebih baik dari Bybit atau sebalikannya? Di video kali ini, gue akan bandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua aplikasi investasi tersebut, supaya kamu bisa pilih sendiri aplikasi mana nih yang lebih cocok buat kamu. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk konten-konten mengenai aplikasi keuangan yang bisa bikin kamu cuan. Ternyata 93% dari kalian yang nonton video-video dari channel ini belum subscribe. Jadi kalau kamu klik tombol merah itu dan lonceng biru, akan membantu sekali channel ini. Thank you banget buat supportnya dari Sobat Sukses, dan ayo kita langsung lanjut ke videonya. Sedikit background dari kedua aplikasi ini. Cbank atau PT Bank Cbank Indonesia adalah sebuah produk bank digital miliknya Cgroup, perusahaan induk dari aplikasi e-commerce belanja online yang oranye itu loh, yaitu Shopee. Walaupun belakangan ini Cgroup lagi ada banyak berita-berita PHK karyawannya, Cgroup tetap adalah perusahaan konglomerat yang masih terkemuka di bidang konsumen internet global. Kemudian untuk Bybit, perusahaannya adalah PT Bybit Tumbuh Bersama, dan mereka adalah sebuah startup sebagai agen penjual reksadana. Mereka sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan mereka sangat memudahkan konsumen untuk berinvestasi di reksadana. Kedua aplikasi ini bisa kita download di App Store dan Google Play Store. Dua-duanya memiliki 5 juta downloads dan juga rating yang tinggi. Nggak usah khawatir lagi dengan kualitas aplikasinya. Langsung aja kita masuk ke dua aplikasi ini dan lihat dari desainnya. Secara desain kedua aplikasi ini, menurut gua dua-duanya sangat simple dan mudah untuk dimengerti. Contohnya di Cbank, sini ada tampilan saldo, fitur-fitur, dan juga riwayat transfer. Kalau mau melakukan transaksi, tinggal ke tab transfer. Sangat jelas. Kalau di Bybit juga kurang lebih sama. Ada jumlah saldo, fitur-fitur, dan juga portofolio kita. Kalau kamu mau menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya, nggak perlu waktu yang lama. Pasti udah ngerti cara pakainya. Tapi penampilan aplikasi ini bukan menjadi yang menentukan untuk kita investasi di mana, melainkan fitur-fitur dan kegunaan dari masing-masing aplikasi ini yang bikin kita milih mau taruh duit kita di mana. Kalau dari Cbank sendiri, dia adalah sebuah bank digital yang berarti bisa digunakan untuk sehari-hari. Kita bisa melakukan transfer, top up e-money, beli pulsa, bayar listrik, dan lain-lain. Nggak cuma itu, menariknya lagi kita bisa gunakan bank digital ini untuk berinvestasi. Ini karena ada saldo tabungan dengan bunga 6% per tahun, dan juga deposito dengan bunga 7% per tahun. Keren ya, bunganya cair setiap harinya, yang berarti saldo kita nambah terus setiap hari. Dengan fitur-fitur ini, menurut gua Cbank sangat cocok untuk investasi jangka pendek, seperti untuk menaruh dana darurat. Uang yang gak kepake saat ini, tapi akan dipakai ketika suatu kejadian yang tidak diduga memerlukan kita untuk mengeluarkan duit. Lumayan kan kalau misalnya ada uang 10 juta nggak diapa-apain. Kalau kita taruh di Cbank, lumayan banget. Bisa dapetin bunga 6% per tahunnya, yaitu kurang lebih 600.000 gratis per tahun. Dan juga nggak usah khawatir sama sekali karena uangnya cair dan bisa kita gunakan kapan aja. Bagi kamu yang mau daftar aplikasi Cbank, boleh gunakan kode referral channel ini ya, 5LZXGB, dan mendapatkan Rp10.000. Lumayan duit gratis. Nah, kalau di Bybit, ini adalah aplikasi untuk jual beli reksadana. Kita bisa beli pasar uang, obligasi, bahkan saham dalam bentuk reksadana yang sudah diatur oleh manajer investasi profesional. Kalau mau lebih detailnya, sudah pernah gue jelaskan ya di video yang ini. Pilihan reksadananya juga lumayan banyak. Ada yang kasih return dari 5% per tahun, ada juga yang bisa kasih return 20% per tahun. Bedanya ada di tingkat resikonya. Karena pilihan produknya ada banyak, kegunaannya juga lebih bervariatif dibandingkan Cbank. Dengan produk yang low risk seperti reksadana pasar uang, kita bisa gunakan untuk setor dana darurat karena harga produknya yang nggak fluktuatif. Malah cenderung naik terus seperti yang bisa dilihat dari grafik ini ya. Tapi dengan produk yang memiliki risiko lebih tinggi seperti reksadana saham, kita bisa menabung untuk jangka panjang seperti untuk beli rumah, nikahan, atau bahkan pensiun. Di sini kita bisa bikin portofolio kita yang sesuai dengan tujuan finansial kita. Lalu ada juga namanya Robo Advisor yang bisa bantu kita untuk memilih reksadana apa nih yang cocok untuk kita berdasarkan profil risiko kita masing-masing. Jadi si Robo Advisor ini akan tentukan berapa persen porsi pasar uang, obligasi, dan juga sahamnya. Cocok banget bagi pemula yang masih belum mengerti apa-apa. Bagi kamu yang mau daftar aplikasi Bybit, boleh juga nih menggunakan kode referral channel ini, Salam Sukses ID, dan mendapatkan 25.000 gratis. Mantap ya, banyak gratisannya.
Jadi kalau gue pribadi, gimana caranya manfaatin kedua aplikasi ini? Caranya sebenarnya simple banget. Yang gue lakukan adalah mengidentifikasi dari jangka waktu investasi gue. Untuk jangka waktu yang di bawah 3 bulan, gue lebih memilih untuk gunakan Cbank. Ini karena duit kita akan lebih liquid, yang artinya bisa dipakai kapan aja. Jadi Cbank cocok untuk store duit sehari-hari dan juga untuk dana darurat. Beda sama Bibit ya, dimana ketika kita mau melakukan withdrawal, butuh kurang lebih 3 hari kerja sebelum bisa digunakan duitnya. Nah, kalau untuk jangka waktu yang di atas 3 bulan, yang berarti bisa sampai bertahun-tahun, gue lebih memilih untuk taruh di Bibit. Ini karena ada pilihan produk yang lebih high risk dan high return, bisa sampai 20%-an per tahun. Walaupun resikonya tinggi, ini nggak masalah karena seiring waktu resikonya akan berkurang. Apalagi dengan ekonomi Indonesia yang terus maju dan berkembang. Selain itu, untuk menaruh uang besar di Bibit juga lebih nyaman menurut gua. Bayangin deh kalau kita punya duit 1 miliar. Pasti lebih mikir dong mau taruh di mana. Nah, kalau di Bibit, duit kita sebenarnya nggak dipegang oleh Bibit. Melainkan duit kita akan ditampung oleh bank kustodian seperti BCA, BNI, HSBC, dan bank-bank ternama lainnya. Beda dengan Cbank, di mana duit kita ya dipegang oleh Cbank. Jadi di sebuah skenario amit-amit Bibit bangkrut dan tutup, kita nggak perlu khawatir karena duit kita akan tetap aman di bank kustodian tadi. Beda cerita ya kalau skenario yang sama di Cbank, walaupun kemungkinan untuk kedua aplikasi ini bangkrut sangat kecil. Untuk kesimpulannya, kedua aplikasi ini memiliki kegunaannya masing-masing dan gue pribadi gunakan dua-duanya. Cbank cocok untuk investasi jangka pendek dan Bibit cocok untuk investasi jangka panjang. Kalau kalian sendiri pakai dua-duanya juga nggak? Atau cuma tim Cbank atau tim Bibit doang? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!